kita diberikan kesehatan yang baik sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Kembali kita bersama-sama dalam Kamis Ministry kita. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Ya, juga kita bersama-sama dengan Gembala Jemaat Berea Bekasi. Tuhan memberkati ya, dan semua saudaraku yang lain. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, baiklah. Juga terima kasih atas puji-pujian yang sudah disampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi, bersyukur Tuhan berikan kita kesehatan semuanya. Ya, baiklah. Nanti kita, ya amin, nanti kita bisa sharing, berbagi pengalaman. Ya, setelah saya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan judul atau tema pembahasan kita malam hari ini. Hati-hati di jalan saudaraku. Bapak Yohanes dan juga Ibu yang masih OTW di dalam. Ya, hati-hati masih dalam kendaraan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Ya, baiklah. Mari kita berdoa untuk saya bisa menyampaikan pemaparan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudaraku, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua dalam hidup, dalam menjalani segala aktivitas kami, pekerjaan kami mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan nyata dalam satu hari ini Engkau menyertai semua apa yang kami lakukan. Engkau berikan kami keyakinan yang kuat ya Tuhan, sehingga kami tetap menjalani semua tugas kami dengan memasrahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan juga kesehatan kami percaya Tuhan akan selalu menopang dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua saudara-saudara kami yang sudah bersedia hadir bersama-sama kami, baik di ruangan di Zoom meeting ini maupun melalui mengikuti live streaming Facebook ataupun di YouTube. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan bersama-sama mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik penjelasan dari setiap kebenaran firman Tuhan. Rahasia yang Tuhan bukakan bagi kami menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami, dan juga banyak orang yang bersama-sama dengan kami semua. Dimuliakan nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ya, pada malam hari ini saya akan menyampaikan penjelasan jawaban untuk pertanyaan dari peserta Zoom beberapa waktu yang lalu. Ya, dia sampaikan kepada saya, "Salam Pak Pendeta. Kebanyakan Kristen berkata bahwa kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah keyakinan seperti itu benar sesuai dengan firman Tuhan? Mohon penjelasannya. Terima kasih." Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan memulai dengan menjelaskan begini, bahwa tidak semua janji Allah di dalam Alkitab itu selalu ditujukan kepada orang atau kelompok yang sama, ya. Jadi kita harus memahami bahwa Tuhan berbicara di waktu yang berbeda kepada orang-orang yang berbeda dengan maksud yang berbeda. Kalau kita tidak memahami perbedaan itu, itulah yang menyebabkan terjadi kebingungan di sana sini, ya. Kita nanti akan mencampur adukan semuanya, ya, apa yang dikatakan Tuhan kepada siapa dan apa yang dikatakan kepada kita ambil semua dan akhirnya bertabrakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita dengan penuh keyakinan memahami firman Tuhan dengan secara dibagi dengan tepat, maka kita akan mengetahui jalur kita. Amin. Kita tidak akan nabrak-nabrak jalur orang lain. Kan begitu ya.
Bayangkan Bapak Ibu kalau tidak diatur kendaraan di jalanan itu sedemikian rupa, pasti setiap hari akan terjadi ada kecelakaan. Tapi karena diatur sedemikian rupa dan setiap orang mengikuti jalur yang ditentukan baginya, ya, maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita memahami Alkitab ini yang ditulis ya hampir selama 1500 tahun. Tidak mungkin kita asal mengambil begitu saja ya apa yang tertulis dan apa yang dikatakan lalu kita langsung menerapkan semuanya kepada diri kita. Karena Tuhan berbicara kepada orang dalam waktu yang berbeda, kepada orang yang berbeda, dan juga dengan maksud yang berbeda. Sangat bersyukur kalau kita memahami apa yang sedang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan dan Tuhan perintahkan kepada kita saat ini, sehingga pelayanan kita tepat sasaran seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Bapak Ibu Saudara, ambil contoh misalnya, ya. Contoh misalnya tentang hukum Taurat. Sebenarnya kalau kita mau jujur membaca Alkitab, sebenarnya hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Ya, apakah hukum Taurat itu diberikan kepada semua orang ataukah kepada orang-orang pilihan Tuhan, ya? Bangsa pilihan Tuhan. Nah, ini akan kita awali dari situ dulu. Kita lihat dulu ya. Di dalam Mazmur 147, mari kita lihat di Alkitab kita, Mazmur 147. Kita akan melihat contoh terlebih dahulu bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada siapa dan apa tujuannya dan bagaimana harus melakukannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Mari Mazmur 147 ayatnya yang ke-19 dan 20. Ya, jika Bapak Ibu Saudara ya dengan penuh keyakinan membaca dan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kita akan semakin bersukacita karenanya. Kita lihat di Mazmur pasal 147 ya ayat 19 dan 20. Ya, dikatakan demikian. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Siapa Yakub? Yakub yang diubah namanya menjadi Israel. Yakub adalah cucu dari Abraham, anak dari Ishak. Jadi Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan di luar daripada bangsa-bangsa lain, ya. Oke, ayat 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Apa yang tidak diperbuat oleh Tuhan kepada segala bangsa? Tuhan tidak memberitakan firman-Nya dan memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada semua bangsa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi ayat 20, Allah tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya katanya. Ya, pemazmur bilang haleluya. Bangsa-bangsa lain tidak mengenal hukum-hukum Tuhan. Ya begitu ya. Tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Hukum Taurat menjadi tuntunan kehidupan mereka. Lalu kepada siapa? Pada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat sampai sekarang, ya, karena bangsa Israel belum bangkit-bangkit juga, belum mengenal kasih karunia Allah sepenuhnya, mereka juga masih percaya di bawah hukum Taurat sampai sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau ini kita mengambil dari kitab Perjanjian Lama, sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, di dalam Roma pasal 2. Ya, Roma pasal 2. Mari kita lihat. Roma pasal 2, saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku, Roma pasal 2. Mari kita buka. Ya, Roma pasal 2 ayatnya
yang ke-14. Roma pasal 2 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Apabila bangsa-bangsa lain, ya tadi bangsa Israel, sekarang bangsa lain. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Yang jelas di sini, ya Bapak Ibu Saudara, gagasan intinya adalah bangsa-bangsa lain tidak mempunyai hukum Taurat. Ya, tetapi karena bangsa-bangsa lain itu juga mempunyai hati nurani, maka dianggap itulah yang menjadi ya penuntun untuk mereka bisa mengetahui yang baik dan yang benar. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan bangsa lain tidak mempunyai hukum Taurat, tetapi bangsa Israel saja. Bapak Ibu Saudara, nah sekarang saya ingin mengajak kita untuk ya melihat kalau begitu, kalau bangsa-bangsa lain tidak hidup di bawah hukum Taurat, lalu kita hidup di bawah apa? Hukum apa? Ya, kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal 6, ya kita lihat di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Ya, jadi kita bukan tidak punya penuntun Bapak Ibu, kita mempunyai penuntun yang jauh lebih baik. Amin. Ya, jadi kalau bangsa Israel itu mempunyai penuntun yaitu hukum Taurat dari Tuhan, maka kepada kita bangsa-bangsa lain ada penuntun yang jauh lebih baik lagi. Ya, di Roma 6 ayatnya yang ke-14 dikatakan apa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi hukum yang menuntun kita saat ini adalah hukum kasih karunia. Semakin banyak Bapak Ibu Saudara memahami tentang hukum kasih karunia, maka Bapak Ibu Saudara akan semakin efektif di dalam memahami kehendak Tuhan dan melaksanakan apa yang menjadi tujuannya bagi kehidupan kita saat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dari apa yang sudah saya sampaikan ini bahwa sekali lagi tidak semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu ya sama kepada semua orang. Tidak sama Bapak Ibu Saudara, sehingga kita juga harus menaruh harapan kepada apa yang Tuhan memang nyatakan itu adalah merupakan inti daripada pengharapan kita. Ya, sama seperti tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, sama seperti tentang janji Tuhan mengenai kedatangannya yang kedua kali, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Sebenarnya Yesus berjanji kedatangan kedua kali itu kepada siapa? Kita lihat di dalam Alkitab ya. Mari kita lihat, kita baca di Kisah Para Rasul 1. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 pada detik-detik di mana Yesus terangkat ke sorga. Ya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah 40 hari dia menunjukkan bahwa dia adalah apa yang dikatakan bahwa dia adalah bangkit pada hari yang ketiga. Ya, maka dia memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya dan termasuk tentang kedatangannya yang kedua kali. Kita lihat ya di dalam ayatnya yang ke-6 Kisah Para Rasul 1. Kita baca Kisah Para Rasul 1. Saya akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-6. Sudah semua Bapak Ibu? Kalau sudah semua, sudah membuka Alkitabnya, saya akan membacakan untuk kita. Dari ayatnya yang ke-6, maka bertanyalah, judul perikopnya di situ apa? Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Siapa yang berkumpul di situ? Ya, 12 murid beserta dengan ya orang-orang yang sama dengan mereka sebagai pengikut Kristus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi semua orang di bumi ini? Tidak.
Ya, tidak dikatakan memulihkan kerajaan bagi semua orang. Tidak ada dikatakan begitu, Bapak Ibu Saudara. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, karena memang itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa pilihan, bangsa Israel. Ya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub tersendiri, mereka diberikan janji bahwa melalui bangsa pilihan itu kerajaan surga akan didirikan di dunia ini. Bukan secara rohani saja. Banyak orang bilang, oh iya itu secara rohani. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Keliru itu. Ya, janji Tuhan mengenai kerajaan surga itu nyata-nyata di dunia ini. Ya, secara fisik, ya, secara kasat mata. Itu sebabnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, bisa nggak dilihat Yesus secara fisik? Bisa. Ya, bahkan dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, itu membuktikan bahwa ketika Yesus bangkit dengan tubuh yang bisa dilihat secara kasat mata, dengan mata kepala manusia yang masih dalam tubuh yang sementara ini bisa kita melihatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, jadi Yesus menjanjikan, dikatakan ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, berarti belum mereka menerima Roh Kudus. Berbeda dengan kita saat ini, ketika kita percaya, kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pelayanan bagi bangsa Israel itu, Bapak Ibu Saudara, ada protapnya, ada prosedur tetapnya. Tidak bisa loncat-loncat mereka ke bangsa lain. Tidak bisa mereka asal pergi utus-utus orang ke bangsa lain. Tidak bisa. Harus memenuhi prosedur mulai dari Yerusalem. Ya, barulah setelah Yerusalem dipenuhi dengan kebenaran, baru ke Judea, Samaria, baru mereka sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus yang dipakai Tuhan untuk membawa Injil keselamatan ke bangsa lain? Karena Yerusalem ya tidak menerima sepenuhnya pemberitaan dari 12 rasul, 12 murid. Sehingga ya 12 murid Yesus tidak bisa pergi ke bangsa lain. Tidak bisa. Harus ada rasul, satu orang yang dipilih Tuhan membawa Injil keselamatan, yaitu berdasarkan kasih karunia Allah, yaitu Yesus mati hapus segala dosa, bagi bangsa-bangsa lain diberikan keselamatan dengan cuma-cuma dan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berbeda dengan orang Israel. Mereka harus hidup di bawah hukum Taurat karena Tuhan memberikan pada mereka penuntun hukum Taurat sebagai firman yang mengatur kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali. Di mana datang kembali? Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Cara yang sama. Ya, cara yang sama berarti dari mana dia terangkat, maka di situ juga dia akan kembali menjejakkan kakinya. Kita lihat ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus berkata, dia berjanji, dia akan datang kembali, dia datang kembali, berangkat, ya, terangkat dari Bukit Zaitun, maka dia juga akan kembali ke Bukit Zaitun pada saat dia kembali datang yang kedua kali.
Mari kita lihat di dalam Zakaria 14. Zakaria 14. Kita kembali kepada nubuatan para nabi. Zakaria pasal 14. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4. Zakaria pasal 14 ayat 3 dan ayatnya yang ke-4. Ya. Ayat 3, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur Bukit Zaitun itu. Jadi sinkron ya Bapak Ibu Saudara ya. Sinkron, klop, tepat. Apa yang dijanjikan, dinubuatkan oleh Zakaria, Nabi Zakaria, ya, itu juga yang diperkatakan oleh Yesus Kristus pada saat ia meninggalkan murid-muridnya. Dia berjanji akan datang kembali dan dia akan turun di Bukit Zaitun. Jadi itulah janji Tuhan kepada siapa? Itulah janji Tuhan akan kedatangannya yang kedua kali kepada umatnya bangsa Israel. Itu yang mereka nanti-nantikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit saya mau menggambarkan. Jadi bagaimanakah suasana ketika Yesus datang kedua kali ke bumi ini? Seperti apakah keadaan di dunia ini? Dan ya bagaimana Yesus datang pada saat itu? Ya kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 24. Matius pasal 24, kita akan melihat di sini pertanyaan murid-murid dijawab oleh Tuhan Yesus tentang keadaan pada saat Yesus datang kedua kali, seperti apa keadaan dunia ini. Ya. Dan bagaimana orang Israel pada saat itu dapat menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita lihat di Matius pasal 24. Ya, di situ ya tertulis judul perikopnya dikatakan khotbah tentang akhir zaman. Nah, karena judul ini kebanyakan orang berpikir bahwa kedatangan Yesus itu hanya kedatangan kedua kali. Tidak Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, hari nanti akan kita lihat di sesi yang kedua, episode yang kedua, hari Kamis depan kita akan lihat bahwa Yesus bukan hanya akan datang kedua kali saja. Kita akan lihat bahwa Yesus ada datang sebelum kedua kali dia ya menjanjikan kedatangannya di awan-awan. Kita lihat ya di Matius pasal 24 ini. Saya akan membacakan, dikatakan di ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini batu pun di sini akan dibiarkan terletak di antara batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Lalu ayat 3, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, nah lihat ya, kita lihat bahwa Yesus selalu mengkonfirmasi kedatangannya, kenaikannya, setting tempat kenaikannya dan kedatangannya kembali selalu di Bukit Zaitun. Ya, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Ya. Dan tanda kesudahan dunia. Jadi mereka bertanya, apa tanda kedatangan Yesus yang mana ini? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, bagaimana tanda kedatangannya? Bapak Ibu Saudara, beberapa hal saja akan saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri Alkitabnya, semuanya di pasal 24. Saya akan membaca saja tanda yang ditunjukkan apabila Yesus datang kedua kali. Dikatakan di ayatnya yang ke-5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata,
Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesatan akan sedemikian rupa terjadi pada saat itu. Ya, sekarang juga penyesatan banyak juga terjadi. Tapi ada hal yang berbeda yang akan kita lihat ya. Di ayatnya yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belumlah kesudahannya. Akan ada terdengar berita-berita tentang perang di berbagai belahan dunia. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi yang di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Perhatikan di situ Bapak Ibu, bahwa zaman di mana kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi penderitaan, tapi itu akan mengantar kepada apa? Kepada zaman yang baru, yaitu yang kita kenal dengan yang di kitab Wahyu dikatakan kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus akan memerintah di bumi ini ya bersama-sama dengan umatnya Israel, di mana bangsa Israel akan menjadi umat pilihan imamat yang rajani yang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di Yerusalem, dan bangsa Israel akan menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita langsung lihat di ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya apa? Supaya disiksa. Apakah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa kita akan menghadapi keadaan seperti ini menjelang kedatangan Yesus? Tidak. Kita baca Paulus mengatakan bahwa kedatangan Yesus akan menjadi sebuah damai sejahtera dan sukacita bagi kita yang menantikannya. Bukan seperti menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dipenuhi dengan ketakutan dan tidak ada kepastian. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kalau banyak orang mengharapkan sekarang ini tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya berarti Bapak Ibu Saudara akan bersiap diwarnai dengan ketakutan-ketakutan, dan karena kenyataannya adalah diserahkan kepada siksaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Israel yang akan diserahkan kepada siksaan antikristus karena mereka telah menyalibkan Yesus sebagai Mesias, bentuk hukuman kepada mereka. Tapi kepada kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar Paulus selalu mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani kehidupan kita saat ini di dalam ya kekuatan kasih karunia Allah yang mengendalikan hidup kita dengan kasih karunia dan damai sejahteranya, bukan dibayang-bayangi oleh ketakutan. Ya. Tapi kalau menaruh pengharapan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak boleh berpikir bahwa baik-baik saja. Tidak ada di Alkitab, tidak ada dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Nggak ada dikatakan di Alkitab menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali semua baik-baik saja. Tidak ada. Yang ada adalah peperangan, yang adalah penderitaan, yang adalah siksaan, yang adalah hukuman. Itu yang ada Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan salah menaruh harap supaya kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah saat ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, jadi supaya pemberitaan itu jangan ngambang. Ya, pemberitaan itu jangan menakut-nakuti orang. Supaya pemberitaan firman Tuhan itu benar-benar adalah kasih karunia, bukan dibumbui dengan hal-hal yang menakutkan sebagaimana yang disampaikan Yesus kepada bangsa Israel. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, di ayatnya yang ke-15. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di mana? Berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi antikristus akan berdiri pembinasa keji di tempat kudus. Di mana Bapak Ibu Saudara tempat kudus ini? Ada di Yerusalem sana Bapak Ibu Saudara.
ya di bait Allah yang akan dibangun di Yerusalem sana. Disitulah nanti antikristus akan ya berkuasa dan dia akan memerintah seluruh umat manusia di dunia ini dan tunduk kepada kehendaknya, dan dia akan mendirikan patung berhala supaya semua orang menyembahnya, menyembah patung itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi ya keadaan-keadaan di mana menjelang kedatangan Yesus kedua kali di ayatnya yang ke-19. Ayat 19 dikatakan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, ini bukan bayangan kita tentang penantian kedatangan Yesus. Amin. Bukan. Itu bukan bayangan penantian kita bahwa ada kecelakaan, ada suatu hukuman, ada suatu murka, ya penderitaan, dan juga ada satu hal yang sangat menyedihkan menjelang kedatangan Yesus yang kita sambut. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, inilah kenyataannya. Ya, tidak ada orang yang bisa tenang-tenang saja. Tidak ada orang yang bisa santai-santai saja. Tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa menyambut dengan sukacita kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang ada adalah hukuman, yang ada adalah penderitaan, yang ada adalah siksaan, yang adalah kemurtatan, yang adalah antikristus, yang ada adalah penganiayaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau itu yang menjadi bayangan kita menantikan Yesus saat ini, Bapak Ibu Saudara, di mana damai sejahtera bisa ada? Saya mau bertanya pada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Cara menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita dengan gambaran penantian Yesus dengan kesusahan yang besar seperti ini, caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita harus memahami dengan baik bahwa ada penantian kedatangan Yesus yang berbeda selain daripada kedatangannya yang kedua kali. Itu yang perlu kita pahami, nanti akan saya jelaskan itu di hari Kamis depan untuk kita semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, jadi pada kesempatan ini saya akan mengakhiri penjelasan apa yang sudah saya sampaikan di bagian yang pertama ini, ya. Dan sedikit lagi kita akan lihat dulu, ya, di ayatnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-29, atau kita coba lihat di ayatnya yang ke-27. Ayat 27. Masih Matius 24 ini. Dikatakan demikian. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi semua orang, semua bangsa di dunia akan melihat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, karena Yesus akan menunjukkan cahayanya meliputi seluruh bumi ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tentang kedatangan Yesus di awan-awan yang rahasia, dikatakan hanya mereka yang termeterai Roh Kudus yang mendengarkan suara dari malaikat yang meniup sangkakala. Tidak semua orang yang tahu pada saat kedatangan Yesus menjemput kita di awan-awan. Tapi kalau berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, semua manusia akan menyaksikan di dalam ketakutan mereka, karena Yesus membawa cawan murka untuk menghukum semua orang, bangsa-bangsa di bumi ini. Ya, dan karena itu ayat 29 dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi apa? Akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia, dan itu datang di atas awan-awan, di langit, dan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan dia turun ke bumi ini, dan dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ, tidak ada penantian kedatangan Yesus yang kedua kali membawa suatu keadaan di mana baik-baik saja. Penantian kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan membawa ketakutan bagi orang yang tinggal di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita ya akan melihat nanti, akan saya jelaskan di Kamis depan. Lalu kita menantikan kedatangan Yesus yang mana yang akan kita nantikan. Saya akan sampaikan itu hari Kamis depan. Dan saatnya kita akan berdiskusi, akan sharing Bapak Ibu Saudara berbagi pengalaman. Saya akan akhiri dulu penjelasan saya. Ya, bagian yang pertama malam ini tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa. Kami mengetahui banyak tentang kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa melihat dengan jelas tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Engkau memberikan kami pencerahan agar kami bisa melihat harapan di dalam Tuhan. Sungguhlah Engkau menjadikan itu sebagai pelita, sebagai penuntun dan terang bagi hati dan pikiran kami untuk bisa melihat bahwa rencana-Mu sungguh indah ya Bapa dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak menetapkan kami untuk ditimpa murka, tetapi kami ditetapkan oleh Tuhan untuk beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus dan di dalam damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada hambanya, Pak Pendeta Pardosi, ya, untuk kita bisa sharing, berbagi pengalaman, berbagi kesaksian, dan kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Ya, salam kudus buat kita semua. Terima kasih juga yang mengikuti live streaming Facebook. Tuhan memberkati.